Salam mujizat, shalom untuk kita semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun kita semua berada dan sedang menyaksikan acara ini. Kami berharap kita semua punya iman yang teguh di dalam Tuhan untuk menerima mujizat setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam ayat firman Tuhan berkata, 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi Tuhan berkata kepadaku, anugerahku cukup bagimu. Apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Jadi aku sangat senang atas kelemahanku supaya kuasa Kristus hidup di dalam aku. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan apapun yang kita sedang alami saat ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan cukup dalam hidup kita. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah Tuhan cukup dalam hidup kita. Mari kita mau angkat hati kita kepada Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan buat anugerah yang Engkau berikan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi setiap hidup kami Tuhan, pelayanan dan pekerjaan kami. Katakan dengan segenap hati, cukup Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan anugerah-Mu cukup bagiku, terima. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Mari angkat tangan kita, angkat hati, nyanyikan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Lebih lagi katakan, nyanyikan pujian bagi Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih anugerah-Mu yang baik Tuhan, yang Kau berikan bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagiku. Biarlah kami mau mengucap syukur selalu untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Kami memuji, kami bersyukur.
Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Terima kasih. Mari kita mau terus memuji Tuhan dan kita mau bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Yesus sungguh baik. God, you're so good. God is so good. God, you're so good. God, You're so good. You're so good to me. nyanyikan. God is so good. God, you're so. I am Kami disembuhkan Tuhan, kami dipulihkan, kami diselamatkan oleh Yesus Tuhan. I favor Anointing, filled with your power, oh the glory of Jesus' name. Mari sama-sama angkat tangan kita, angkat suara, katakan. I am blessed, I am whole. Engkau memberkati kami. Engkau Tuhan menyembuhkan setiap sakit kami. Tuhan Yesus penyelamat kami. Thank you Jesus. Dimanapun sahabat Mesbah Mujizat sedang menyaksikan, terima mujizat pagi ini. I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Anointing, filled with your power, of the glory of Jesus' name. Nyanyikan dengan segenap hati kita. God, You're so good. Jesus, sampai selama-lamanya kebaikan-Mu nyata bagi kami Tuhan. You're so good. You're so good to, you're so good to me. You're so good to, you're so good. You're so good to me. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Thank you Jesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami merasakan dan kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan dan kasih sayang-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang memberikan kami Tuhan terang Tuhan, dan berbicaralah dalam setiap pribadi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat. Semua kita percaya bahwa Tuhan tetap setia, menolong, memelihara, serta memberikan anugerah yang ajaib. Puji Tuhan, ada banyak kesaksian dan juga permohonan doa yang masuk kepada kami. Itu membuktikan bahwa
Saudara-saudara begitu diberkati oleh program ini, dan terima kasih buat kesetiaan saudara, dan Anda bisa terus mengikuti program Mezbah Mujizat agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada kesaksian dari Ibu BDS, studio yang ada di Tangerang, Jakarta. Shalom Pastor Lukas, saya sambil mendengar Mezbah Mujizat ini, saya sambil masak nasi kuning. Wah, buat jualan perdana saya, ini juga mujizat dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya minta topangan doa di Mezbah Mujizat karena suami belum bekerja, tetapi puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Saya dapat orderan nasi kuning yang sangat banyak dari sekolah anak saya dan dari lingkungan sekitar saya. Setiap hari, puji Tuhan, uangnya bisa buat menopang kebutuhan hari-hari kami. Terima kasih Pastor dan tim Bethany Miracle Service. Jesus bless you abundantly. Amen, amen, amen. Puji Tuhan, saya percaya bahwa betul-betul doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada juga dari Ibu Jenny Gunawan. Terima kasih Pastor Lukas Kusuma untuk berkat makanan rohaninya. Sungguh besar berkat kemurahan dan kasih-Nya dalam hidup saya bersama suami dan anak-anak. Amsal 10 ayat 22, sungguh nyata terjadi dalam hidup dan kehidupan kami, yaitu berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sumber kehidupan kami. Kuasanya tak terbatas dan kasih-Nya sungguh dahsyat. Tiada nama seindah nama Tuhan Yesus bagiku. Amin. Biarlah pelayanan Pastor Lukas dan tim Mezbah Mujizat diberkati Tuhan hari ini dan sepanjang segala masa. Amin, amin, amin. Terima kasih. Lalu juga ada dari Pak Daniel S. Terima kasih Pastor Lukas, pelayanan Bapak di Mezbah Mujizat sangat memberkati kami. Saya Daniel di Jakarta, mohon doa dari Pastor Lukas supaya saya dikaruniakan suatu usaha pekerjaan untuk nafkah keluarga dan pendidikan anak. Karena saya saat ini sudah menganggur 2 tahun, terima kasih Pastor Lukas dan tim. Mari kita berdoa buat Pak Daniel di Jakarta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memelihara keluarga Pak Daniel. Tuhan buka jalan pekerjaan yang terbaik, dan juga setiap sahabat Mezbah Mujizat yang lain yang juga membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, dan Tuhan sungguh adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan, memberkati kami, memelihara kami dengan ajaib. Amin, 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 amin. Ada juga permohonan doa dari Nita. Shalom, selamat pagi Pastor Lukas. Mohon dukungan doa. Kita punya aset rumah, luas tanah 1.157 meter persegi, dan kami berhutang di bank sekitar 220 jutaan. Karena sudah mau 2 tahun tidak bisa bayar cicilan, kita sudah berusaha menjual tanah tersebut, tapi belum dapat pembeli. Sedangkan pihak bank sudah menuntut terus pembayaran atau akan disita. Mohon dukungan doa supaya kita dapat petunjuk Tuhan mau seperti bagaimana. Terima kasih. Ya, kita berdoa untuk Ibu Nita di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan buka jalan khususnya dalam proses pelunasan hutang dan juga penjualan aset tanah ini Tuhan. Biar Tuhan penjualan aset rumah ini Tuhan, Engkau yang campur tangan, Tuhan yang kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang terbaik. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pertolongan-Mu buat Ibu Nita sekeluarga terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Lalu juga ada permohonan doa, saya Suhaida dari Malaysia. Saya ingin memohon doa, saya lagi sakit, ada benjolan di bagian belakang saya, tangan kakiku terasa kebas-kebas, dan ada masalah usus yang tidak normal, mau buang air besar. Semoga dengan jamahan Tuhan,
melalui pastor dan tim, aliran kesembuhan terjadi dalam tubuh saya yang sakit ini dan bebas dari penyakit mara bahaya. Saya percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus saya pasti sembuh. Amin. Kita berdoa di dalam nama Yesus buat Ibu Suhaida yang ada di Malaysia. Biar Tuhan jamah kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kami katakan bahwa Tuhan Jehovah Rafa, Yesus yang menanggung setiap sakit penyakit, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dan semua sahabat Mesbah Mujizat yang lain yang sedang sakit, sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Kami patahkan setiap sakit penyakit, pergi, tinggalkan, dan kesembuhan terjadi. Amin, 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 amin. Lalu juga ada dari Ibu Reni Siagian. Shalom Pastor Lukas, selamat malam, mohon doa buat keluarga saya biar perekonomian kami dipulihkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa buat Bu Reni Siagian di dalam nama Yesus, biar pemulihan ekonomi terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang membuka jalan berkat. Amin, 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 amin. Ada juga dari Ibu Sabrina Ina. Shalom, selamat malam Pak Lukas. Terima kasih buat renungan hari ini. Mohon doanya agar anak saya, Sabrina, mau berdamai dengan mamanya. Saya rindu sekali dengan cucu di Manado. Tuhan Yesus berkati Pak Lukas dan diberkati semua keluarga di sana. Tuhan memberkati. Kita berdoa dalam nama Yesus buat Ibu Sabrina Ina. Biar terjadi pemulihan khususnya Tuhan untuk anaknya bisa berdamai dengan cara Tuhan yang ajaib, lembutkan hati yang keras, dan biar Tuhan kesombongan dilembutkan menjadi kerendahan hati untuk saling mengampuni dan saling berdamai. Mujizat pemulihan keluarga terjadi. Amin, 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 amin. Ada juga dari Pak Daniel S. Shalom Pastor Lukas dan tim pelayanan, mohon doa mujizat dari Tuhan Yesus terjadi dalam hidupku, dikaruniakan mujizat dalam usaha pekerjaan bagiku. Terima kasih. Amin. Kita berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan Pak Daniel di dalam nama Yesus, dan semua kami keluarga Mesbah Mujizat juga diberkati. Amin, amin, amin. Saudara, saya percaya bahwa doa yang sungguh-sungguh kita panjatkan di hadapan Tuhan dalam kesatuan hati dalam nama Yesus didengar Tuhan, dan percayalah Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman dari seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang bernama Nuh. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Nuh ini adalah seorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, tidak bercela di antara orang-orang yang ada pada zamannya. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga akhirnya Nuh dipercaya oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Dan Anda tahu bagaimana Nuh dengan taat membangun bahtera selama 120 tahun atas perintah Tuhan. Nuh bahkan juga tegar menghadapi setiap tantangan, setiap ejekan, setiap saudaraku semua permusuhan saat ia membangun bahtera dan saat ia berkhotbah memberitakan tentang berita pertobatan dan akan adanya hukuman Tuhan atas manusia yang jahat pada waktu itu. Nuh adalah satu-satunya keluarga yang diselamatkan Tuhan dari air bah yang membinasakan seluruh bumi. Bahkan akhirnya ketika Nuh dan keluarganya beserta para binatang yang ada di dalam bahtera berhasil keluar kembali dari bahtera ketika air bah sudah surut. Dalam Kejadian 9 ayat 1 berkata, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara, Nuh adalah orang yang diberkati Tuhan.
Nuh adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Percayalah, apapun kondisi kita hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup memberkati, memelihara hidup kita dengan cara-cara yang ajaib. Nuh diberkati Tuhan. Nuh sukses dan berkembang luar biasa setelah ia keluar dari bahtera. Tetapi sayangnya, justru ketika Nuh diberkati Tuhan, ketika Nuh berhasil, ketika Nuh diselamatkan Tuhan, terjadi sebuah tragedi yang sangat tragis. Saudara, tadi dalam Kejadian 9 ayat pertama, dikatakan Tuhan memberkati Nuh, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi saudaraku, di Kejadian 9 ayat 20 sampai 22, sebuah peristiwa yang menyedihkan. Alkitab mencatat, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia, Nuh, minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Saudara, Nuh mabuk anggur, telanjang dan mempermalukan, bukan pada waktu sebelum air bah datang ke bumi. Tetapi justru setelah Nuh dipelihara, diselamatkan dari air bah, dan Nuh dalam keadaan di zona nyaman, sudah sukses, sudah berhasil, justru Nuh jatuh dalam dosa kemabukan. Saudara sekalian, hal ini mengingatkan kita agar kita mengerti bahwa dunia ini, hidup kita di dunia ini merupakan sebuah medan pertempuran. Nah, tema renungan pada hari ini adalah peperangan belum usai. Peperangan belum usai. Saudara sekalian, Nuh berpikir bahwa peperangan yang dihadapi adalah saat mempersiapkan bahtera. Pada saat ia membawa keluarga dan binatang-binatang survive untuk bisa bertahan di tengah air bah. Dan ketika air bah surut dan Nuh diberkati Tuhan dan makmur hidupnya, maka Nuh berpikir, the war is over. Perang sudah usai. Tetapi ternyata sebetulnya perang belum usai. Perang belum selesai. Kenapa? Karena kita hidup di dunia adalah sebuah medan peperangan. Setiap hari kita harus berperang melawan tipu muslihat iblis. Iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Alkitab berkata iblis adalah pencuri. Iblis adalah pembunuh dan pembinasa. Iblis berusaha untuk mencuri keselamatan kita, mencuri semua kebahagiaan kita, mencuri setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita, membinasakan bahkan menghancurkan kita. Saudara sekalian, waspada, perang belum selesai. War is not over. Saudaraku, bahkan kita tiap hari juga menghadapi perang melawan godaan dosa. Lihat bagaimana hari-hari ini yang namanya godaan dosa itu begitu banyak dan menggiurkan sekali. Apakah saudara dan saya kemudian lengah, santai, dan akhirnya kita bisa jatuh dalam kemabukan terhadap dosa seperti yang Nuh alami? Jangan, saudara-saudara. Tiap hari kita juga perang melawan tantangan, setiap kesulitan. Di tengah pandemi ini kita juga sedang mengalami sebuah peperangan melawan virus COVID. Bahkan kita juga sedang perang melawan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita. Nah, perang belum usai. Ingatkan pada diri kita bahwa peperangan belum selesai.
Nah, saudaraku, Nuh jatuh dalam kemabukan, bahkan akhirnya dia mengutuki anaknya Ham, justru setelah dia melewati air bah. Saudara, ini sebuah pelajaran berharga, sebuah warning, peringatan keras dari Tuhan buat kita hari ini. Saudara, ketika engkau sedang bergumul, ketika engkau sedang tidak punya apa-apa, ada banyak kesulitan, seringkali kita betul-betul berjaga-jaga dan berperang. Kita terus kuat di dalam Tuhan. Tetapi berapa banyak orang setelah diberkati, setelah doanya dikabulkan Tuhan, setelah impiannya jadi kenyataan, mulai dia mabuk anggur, mulai mabuk dengan semua hawa nafsunya, hanya mengejar apa yang menyenangkan dagingnya, sehingga berapa banyak orang justru jatuh setelah dia mengalami kesuksesan. Nah, saudara sekalian, pelajaran dari kejatuhan Nuh, yang pertama adalah jangan terlena dengan sebuah kemenangan. Jangan terlena dengan sebuah kemenangan. Banyak orang jatuh bukan saat sedang berjuang, tetapi berapa banyak orang jatuh justru saat setelah dia merebut kemenangan. Saudara sekalian, jangan terjebak ke dalam euforia, sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan. Sebab biasanya musuh justru menanti setelah kita sibuk berpesta dengan kemenangan, dengan kesuksesan yang kita raih. Saudara ingat bagaimana Nabi Elia mengalami kemenangan mutlak di atas Gunung Karmel, melawan 450 orang nabi-nabi Baal. Dan lihat bagaimana api Tuhan turun atas mezbah yang Elia bangun. Dan sebuah revival terjadi, seluruh bangsa Israel yang ada di atas Gunung Karmel, mereka sujud menyembah Tuhan dan berseru, Dialah Tuhan, Jehovah adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, tapi ternyata keesokan hari setelah Elia mengalami kemenangan, Elia sibuk merayakan kemenangan di atas Gunung Karmel. Tetapi dia tidak berjaga-jaga. Akibatnya, saudaraku, akhirnya Elia lari ketakutan, bahkan minta mati karena intimidasi dari Isabel yang mau membunuhnya. Saudara sekalian, hati-hati. Mari kita belajar jangan terlena dengan sebuah kemenangan. Jangan terlena dengan sebuah keberhasilan. Saudara, seringkali ada banyak orang waktu menderita, betul-betul cari Tuhan, betul-betul merindukan Tuhan, rajin ibadah, rajin baca firman, rajin melayani. Tapi berapa banyak orang akhirnya mundur setelah dia mengalami sebuah kemenangan. Saudara, hari ini Tuhan berbicara buat setiap kita. Apakah saudara sedang dalam keadaan mabuk seperti Nuh? Ketika saudara mengalami pemeliharaan, berkat, kesuksesan, anugerah Tuhan, kita mulai mabuk, kita lupa diri, kita bahkan sibuk, saudaraku, mengejar kepuasan daging, kepuasan dosa. Kita mulai mengabaikan Tuhan. Kita mulai kendor dalam doa ibadah kita. Kita mulai malas-malasan baca Alkitab. Hari ini, saudaraku, mari jangan ulangi kegagalan Nuh. Jangan ulangi kejatuhan Nuh. Mari kita belajar sungguh-sungguh jangan terlena dalam sebuah kemenangan. Kenapa? Karena perang belum usai. Saudara, yang kedua, pelajaran dari kejatuhan Nuh adalah jangan remehkan hal-hal kecil. Jangan remehkan hal-hal kecil. Nuh berjaga-jaga. Nuh tetap kuat.
sebelum air bah datang. Tetapi dia justru jatuh ke dalam kemabukan setelah air bah itu surut. Orang seringkali jatuh bukan akibat sebuah batu yang besar, tapi orang bisa jatuh kepleset kulitnya pisang. Saudaraku, mari kita belajar dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat, iblis tidak santai, iblis tidak nganggur, tetapi dia mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, di masa pandemik ini, iblis sedang mencari orang-orang yang bisa dihancurkannya, yang bisa, saudaraku, dipadamkan dari api cintanya kepada Tuhan. Hari ini mari kita belajar, saudaraku, jangan remehkan hal-hal kecil. Kenapa seringkali banyak orang, saudaraku, jatuh karena perkara-perkara yang kecil. Selalu waspada, selalu mawas diri dalam segala keadaan. Saudaraku, seorang yang pernah berjalan kaki dari New York sampai ke Los Angeles, California, Amerika. Dan ketika dia berhasil berjalan kaki, maka pada waktu itu ditanya, apa yang paling berat dan paling kau takuti dan tidak kau sukai dalam perjalanan dari New York menuju ke California? Lalu pria itu berkata, hal yang paling tidak saya suka dan mengganggu saya ketika ada kerikil kecil masuk ke dalam sepatu saya. Saudara, kerikil kecil itu membuat rasa tidak nyaman. Membuat akhirnya orang itu bisa, saudaraku, akhirnya terganggu perjalanannya. Dan hati-hati dengan kerikil-kerikil kecil. Dengan kulit pisang yang seringkali membuat banyak orang jatuh. Baik dalam dosa, kemabukan, kesombongan. Kemabukan dalam perjinahan, perselingkuhan, perjudian, bahkan semua dosa-dosa yang menyedihkan hati Tuhan. Hari ini jangan remehkan. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa tetap mendatangkan maut. Hari ini mari kita belajar untuk tidak pernah meremehkan bahkan godaan-godaan yang kecil. Saudaraku, yang ketiga, pelajaran dari kejatuhan Nuh, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Nuh ini diberi begitu banyak anugerah oleh Tuhan. Tetapi sayang, Nuh akhirnya mabuk dan dia menyia-nyiakan anugerah dalam hidupnya. Nuh juga menyia-nyiakan setiap berkat dan fasilitas hanya untuk kemabukan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus sampai menggambarkan dirinya seperti kebun anggur, seperti pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Lihat bagaimana sebetulnya, saudaraku, anggur itu dipercayakan, ditemukan, dan ditanam pertama kali oleh Nuh, dan dia menjadi petani kebun anggur. Tapi sayangnya Nuh justru akhirnya jatuh dalam kemabukan. Saudaraku, mari kita belajar, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Bahkan Nuh mengutuki anaknya Ham, sehingga Ham akhirnya terkutuk dengan keturunannya. Dan Anda tahu, saudaraku, Nuh menyia-nyiakan anugerah anak, yaitu Ham yang Tuhan percayakan. Padahal di antara sekian banyak orang, Ham termasuk orang yang diselamatkan Tuhan di dalam bahtera. Tetapi justru setelah keluar dari bahtera, Nuh sang bapak mengutuki tingkah laku Ham. Dan akibatnya, bukan hanya Ham tetapi keturunannya terkutuk. Saudaraku, hari ini mari kita belajar, jangan sia-siakan setiap anugerah Tuhan. Saudara, ada banyak orang diberi Tuhan berkat banyak, diberi Tuhan banyak kepercayaan,
tapi hancur hidupnya karena ternyata dia menyia-nyiakan setiap anugerah Tuhan. Di sebuah kota di Amerika, ada seorang gembala hamba Tuhan yang gerejanya masih baru, tetapi bisa bertumbuh dengan cepat sampai memasuk sebuah berita yang sangat fenomenal. Tetapi saudara tahu, di tengah anugerah kemajuan gerejanya, pertumbuhan yang ajaib dari Tuhan, ternyata gembala ini akhirnya kedapatan jatuh dalam perselingkuhan. Sehingga wanita yang dia selingkuhi itu akhirnya mempublikasikan, masuk ke televisi, menceritakan kejadian skandal itu, dan membuat hamba Tuhan itu, saudaraku, akhirnya dipecat, dikeluarkan dari gereja itu, dan dia kehilangan semua anugerah. Istri dan anak-anaknya terluka, menanggung rasa malu. Dan Anda tahu, itu sebuah pembelajaran buat kita. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Saya berdoa buat setiap mesbah, keluarga mesbah mujizat. Saudara, biar kita dalam keadaan bisa tetap setia sampai akhir. Tetap berkenan kepada Tuhan sampai akhir. Kenapa? Karena peperangan belum usai. Mari kita terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita mabuk dalam semua hawa nafsu kita, dalam semua kejatuhan dalam dosa, seperti yang Nuh alami. Hari ini mari kita belajar, izinkan Tuhan menjamah kita, membuat kita bisa tetap finish strong, kuat sampai akhir hidup kita, mengiring Yesus, mencintai Tuhan. Saudaraku, pelajaran dari kejatuhan Nuh ada 3. Yang pertama, jangan terlena dengan sebuah kemenangan. Masih ada peperangan berikutnya. Perang belum usai. Yang kedua, jangan remehkan hal-hal kecil. Jangan hanya berjaga-jaga waktu menghadapi tantangan yang besar. Tetapi dalam segala keadaan, kita harus terus berjaga-jaga. Dan yang ketiga, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Hargai setiap anugerah. Gunakan setiap anugerah dengan baik. Sehingga pada waktu Tuhan datang, atau pada waktu kita menghadap Tuhan, maka kita menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, biar firman yang kami belajar hari ini sungguh mengubah hidup kami, sungguh mengingatkan kami, agar kami tidak lagi mengalami kejatuhan, mengalami kemabukan seperti yang Nuh alami. Hari ini Tuhan ampuni setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sudah jatuh dalam dosa, kami kembali pada kubangan dosa, padahal Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan ampuni kami mau bangkit kembali, dan kami mau bertobat, dan kami mau hidup benar kembali di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang justru hancur saat kami sukses, saat kami diangkat Tuhan, kami jadi sombong, jadi lupa Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan, kami mau kembali mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan hari ini Tuhan jamah setiap kami, pulihkan keadaan kami, baik kami yang sedang berjuang dalam kesulitan, maupun kami yang sudah menikmati semua berkat Tuhan. Biar kami terus bisa berkenan di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami juga berdoa sekali lagi untuk setiap permohonan doa, setiap apapun kondisi yang dialami oleh setiap sahabat Mesbah Mujizat. Tangan Tuhan yang ajaib yang menjamah setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan Indonesia. Tuhan tolong supaya Indonesia akhirnya dengan segera, dengan cepat bisa pulih dari pandemik ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Amerika, buat Australia, buat China, buat Israel,
buat bangsa-bangsa di 5 benua. Tuhan memberkati, anugerah-Mu dicurahkan supaya terjadi revival kebangunan rohani dan jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa kami menjadi doa orang yang benar, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Nah, saudara sekalian, kalau saudara diberkati dari program Mesbah Mujizat ini, tolong Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, Anda juga like, Anda komen, dan Anda share supaya benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara, kalau ada kesaksian dan juga permohonan doa, Anda bisa kirimkan melalui yaitu saudaraku email ke mesbahmujizat@gmail.com maupun WhatsApp +1215 83329 23 maupun juga saudaraku ke komen ini kami akan mendoakan dengan tim doa BMC Philadelphia. Dan saudaraku, ada juga Instagram Lukas Kusuma, saudara bisa follow supaya Anda bisa terus terima update. Saya percaya setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta, Anda bisa ikuti setiap acara-acara yang menarik dari Bethany Miracle Center, dan juga saudaraku hari Minggu dalam ibadah live streaming daripada Bethany Miracle Center di Amerika. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai berjumpa. Tuhan memberkati.